Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bu Rahmi sebagai dosen mata kuliah persamaan diferensial parsial, PDP, dan teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan proyek PDP yang disusun oleh saya, Maharaninas, dan teman-teman kelompok saya, Adinda Robiah Al-Adawiyah, Alkania Samanta Nagani, Mahesa Oktareza, Muhammad Adani Osmardiva, Muhammad Jamil Zidan, Nabila Indah Syafira, Nurdini Hairunisa, dan Frisa Mahardianti. Pada video ini, saya akan menjelaskan penyelesaian soal nomor 2 menggunakan metode finite, difference atau explicit, dengan persamaan berikut. UTT ditambah 2UT sama dengan UXX, dengan 0 kurang dari X kurang dari Pi, T lebih dari 0. U 0, T sama dengan 0, U Pi, T sama dengan 0, di mana T lebih dari 0, Ux, 0 sama dengan sin 3X ditambah 2 sin X, UT, X, 0 sama dengan 0. U kurang dari X kurang dari 1. Kita akan mulai dengan solusi numerik pada ekspansi Taylor. Berikut bentuk-bentuk ekspansi Taylor yang digunakan. Di sini ada persamaan I dengan F X tambah H sama dengan Fx ditambah F aksen X H tambah F aksen F double aksen epsilon dikali H kuadrat per 2 untuk suatu epsilon anggota X sampai X tambah H. Kemudian ada persamaan II dengan Fx ditambah H sama dengan Fx ditambah F aksen X kali H ditambah F double aksen X dikali H kuadrat per 2 ditambah F triple aksen epsilon dikali H pangkat 3 per 6 untuk suatu epsilon anggota X sampai X tambah H. Kemudian ada persamaan III dengan Fx kurang dari H sama dengan Fx dikurang F aksen X kali H ditambah F double aksen X H kuadrat per 2 dikurang F triple aksen epsilon dikali H pangkat 3 per 6 untuk suatu epsilon anggota X kurang dari H sampai X. Kemudian, di sini akan diaproksimasi turunan pertama dengan bentuk persamaan I. Diperoleh UX T tambah K sama dengan UXT ditambah UT XT kali K ditambah UTT X epsilon K kuadrat per 2. Kemudian kita jadikan persamaan UTXT dikali K. Di sini K akan dipindah ke ruas sebelah kanan. Di sini kita bagi dengan K. Kemudian di sini min UTTX, epsilon dikali K per 2 dijadikan big O K. Kemudian persamaan ini akan menjadi persamaan 1. Pada bagian ini kita akan menggeser T sejauh K di sini pada aproksimasi turunan kedua, yaitu UX T ditambah K sama dengan UXT ditambah UTXT dikali K ditambah UTT X kali X, T dikali K kuadrat per 2 ditambah UTTT X epsilon 1 dikali K pangkat 3 per 6. Di sini akan menjadi persamaan IIA, kemudian persamaan III, persamaan III ini kita akan jadikan persamaan IIA. Dengan menjumlahkan di sini IIA dan IIA, maka dapat diperoleh 2UXT ditambah UTTXT K kuadrat ditambah UTTX epsilon 1 dikali K pangkat 3 per 6 dikurang UTT X epsilon 2 K pangkat 3 per 6. Kemudian kita jadikan persamaan UTT X, T kali K kuadrat. Kemudian K kuadratnya kita pindah ruas sebelah kanan. Dan kita punya min UTT dikali, UTTT X epsilon 1 dikali K per 6 ditambah UTT X epsilon 2 dikali K per 6. Kita jadikan O, big O K. Di sini kita punya persamaan 2. Apabila sebelumnya kita menurunkan terhadap T, maka pada bagian ini kita akan menurunkan terhadap H dengan menggeser sejauh H. Di sini pada persamaan II kita peroleh UX tambah H, T sama dengan UXT ditambah UXXT kali H ditambah UXX XT dikali H kuadrat per 2 ditambah UXXX epsilon 1 T dikali H pangkat 3 per 6. Ini adalah persamaan IIB. Kemudian dari persamaan III kita juga dapat peroleh UX min H, T sama dengan UXT dikurang UXXT kali H ditambah UXX XT dikali H kuadrat per 2 dikurang UXXX
epsilon 2, T dikali H pangkat 3 per 6 sebagai persamaan IIB. Kemudian dengan menjumlahkan kedua persamaan tersebut, di sini ada IIB dan IIB dapat diperoleh 2UXT ditambah UXX XT dikali H pangkat 2 ditambah UXXX epsilon 1 dikali T H pangkat 3 per 6 dikurang UXXX epsilon 2 T dikali H pangkat 3 per 6. Di sini kita jadikan persamaan UXX XT dengan dikali H pangkat 2. Kemudian H pangkat 2 ini kita pindah ruas. Sebelah kanan dibagi H pangkat 2. Kemudian kita bagi H pangkat 2. Kemudian kita punya min UXXX epsilon 1, T dikali H per 6 ditambah UXXX epsilon 2, T dikali H per 6. Kemudian kita punya persamaan tersebut dijadikan O big OH. Kemudian persamaan ini adalah persamaan 3. Selanjutnya adalah diskretisasi domain spasial X dan waktu T. Ini adalah domain yang kita punya pada soal, yaitu XT dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 dan T lebih dari sama dengan 0. Dimisalkan XJ sama dengan JH dengan J kecil sama dengan 0, 1 sampai dengan J besar, maka H sama dengan 1 per J besar adalah besaran step size untuk X dan berlaku XJ plus 1 sama dengan XJ ditambah H. Untuk J kecil sama dengan 0, 1 sampai dengan J besar dikurang 1. Lalu J besar menyatakan banyak subinterval pada 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Misalkan untuk T-nya, di sini ada T dengan indeks N sama dengan NK, dengan N kecil sama dengan 0, 1, sampai dengan N besar, maka K sama dengan 1 per N besar. Adalah besaran step size untuk T dengan berlaku Tn plus 1 sama dengan Tn ditambah H. Untuk N kecil sama dengan 0, 1, sampai dengan N dikurang 1. Lalu N besar ini menyatakan batas atas domain waktu yang akan diaproksimasi. Kemudian kami pilih J sama dengan 45 dan N sama dengan 255. Pemilihan ini sudah cukup baik menurut analisis kestabilan von Neumann. Kemudian kita bahas di sini ada skema eksplisit untuk persamaan diferensial dan syarat batas. Notasi UNJ menyatakan nilai aproksimasi nilai eksak dari UXJ. Tn, X adalah indeks dari J dan T adalah indeks dari N. Akan digunakan aproksimasi Taylor. Pertama, untuk persamaan U 0T sama dengan UPT sama dengan 0 menjadi UN0 sama dengan UNJ sama dengan 0 untuk persamaan satunya. Kemudian kita punya U0J. Di sini ada persamaan UX0 sama dengan sin 3X ditambah 2 sin X menjadi U0J sama dengan sin 3XJ ditambah 2 sin XJ untuk persamaan 2. Dan kemudian persamaan UTX0 sama dengan 0 menjadi U1J sama dengan U0J untuk persamaan 3-nya. Dari persamaan 1, 2, 3 menggunakan notasi UNJ. Kemudian kita dapat di sini adalah UN plus 1J sama dengan UH kuadrat dikurang 2K kuadrat ditambah K2KH kuadrat per H kuadrat min 2KH kuadrat UNJ ditambah K kuadrat per H kuadrat min 2KH kuadrat dikali 2NJ min 1 ditambah 2NJ plus 1 dikurang 1 per 1 ditambah 2K UN min 1J untuk persamaan 4-nya. Kemudian kita punya analisis kestabilan von Neumann. Untuk mempermudah, kita misalkan P1 dan P2, di mana P1 adalah 1 per 1 ditambah 2K dan P2 sama dengan K kuadrat per H kuadrat. Kemudian kita substitusi UNJ sama dengan M pangkat N dikali E I alpha XJ pada persamaan 4 ini. Kemudian kita peroleh persamaan ini. Kemudian didapat persamaan berikut. Persamaan M2. Nah, karena E pangkat I alpha XJ min 1 dikurang XJ dikurang E I alpha XJ ditambah 1 dikurang XJ sama dengan I sama dengan E I alpha min H dikurang E I alpha H dengan persamaan ini. Kemudian kita dapat E adalah 2 cos alpha H, sehingga kita punya
persamaan M pangkat 2 sama dengan 1 ditambah P1 dikurang 2 P1 P2 ditambah 2 P1 P2 cos alfa H kali M dikurang P1. Kemudian kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi seperti ini. Di sini untuk persamaan M kuadrat dikurang 1 ditambah P1 dikurang 2 P1 P2 ditambah 2 P1 P2 cos alfa H kali M ditambah P1 sama dengan 0. Nah, kita misalkan B adalah 1 ditambah P1 dikurang 2 P1 P2 ditambah 2 P1 P2 cos alfa H. Kemudian saat B menjadi 1 ditambah P1 dikurang 4 P1 P2 sin kuadrat alfa H per 2. Maka diperoleh persamaan M kuadrat min BM ditambah P1 sama 0. Sehingga M menjadi B plus minus akar dari B kuadrat min 4P1 per 2. Pada bagian solusi analitik telah dibuktikan bahwa 2xt terbatas, maka UNC terbatas, sehingga M pangkat N EI alfa XJ terbatas. Karena terbatas, maka jika dan hanya jika M mutlak kurang dari 1, maka dapat ditulis seperti berikut, yaitu mutlak B plus minus akar dari B kuadrat min 4P1 per 2 kurang dari 1, yaitu sama dengan B plus minus akar dari B kuadrat min 4P1 dimutlakan kurang dari 2. Karena K itu lebih dari sama dengan 0, maka P1 sama dengan 1 per 1 ditambah 2 kali elemen dari buka 0 sampai elemen tutup 1, dan akan dibuktikan bahwa B mutlak kurang dari 2 adalah solusi dari B plus minus B kuadrat min B plus minus akar dari B kuadrat min 4P1 dimutlakan kurang dari 2. Dan kemudian kita akan buktikan bahwa B mutlak kurang dari sama dengan 2 adalah solusi dari mutlak B plus minus akar dari B kuadrat min 4P1 kurang dari 2 menggunakan kontradiksi. Di sini kita andaikan mutlak B lebih dari 2, maka B kuadrat min 4P1 lebih dari 4 dikurang 4 dikali 1 lebih dari sama dengan 0. Sehingga M adalah anggota dari R. Di sini pertama, jika B kurang dari min 2, maka B plus 2 kurang dari 0. Kemudian kita dapat mutlak dari B min akar dari B kuadrat min 4P1 kurang dari 2 adalah min B min 2 kurang dari min akar dari B kuadrat min 4P1 kurang dari min B plus 2. Sehingga diperoleh akar dari B kuadrat min 4P1 kurang dari B ditambah 2 kurang dari 0, itu kontradiksi. Kemudian jika B-nya adalah lebih dari min 2, maka min B tambah 2 kurang dari 0. Maka mutlak B min akar dari B kuadrat min 4P1 kurang dari 2, kita dapat min B min 2 kurang dari akar dari B kuadrat min 4P1 kurang min B ditambah 2. Sehingga kita peroleh akar dari B kuadrat min 4P1 kurang dari min B ditambah 2 kurang dari 0. Itu kontradiksi. Maka terbukti haruslah B mutlak kurang dari sama dengan 2. Nah, karena B mutlak kurang dari sama dengan 2, yaitu min 2 kurang dari B kurang dari 2, itu di sini kita bagi untuk B kurang dari sama dengan 2, maka 1 ditambah P1 dikurang 4P1 P2 sin kuadrat alfa H per 2 kurang dari sama dengan 2, maka menjadi 0 kurang dari 1 kurang dari P1 ditambah 4P1 P2 sin kuadrat alfa H per 2. Kemudian untuk B lebih dari sama dengan min 2-nya, kita punya 1 ditambah P1 kurang 4P1 P2 sin kuadrat alfa H per 2 kurang dari sama dengan min 2, menjadi 3 ditambah P1 kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan 4P1 P2 sin kuadrat alfa H per 2. Sehingga kita dapat 2 ditambah 3K, 2K kuadrat H kuadrat lebih dari sama dengan sin kuadrat alfa H per 2. Persamaan ini, itu sama dengan ini. Apabila 2 ditambah 3K per 2K kuadrat H kuadrat yang lebih dari sama dengan 1, maka persamaan pertidaksamaan di atas akan terpenuhi. Apabila kurang dari 1, maka tidak selalu terpenuhi untuk suatu alfa anggota R. Sehingga dapat disimpulkan syarat yang diperlukan
agar persamaan diferensial stabil yaitu 2 ditambah 3K per 2K kuadrat dikali H kuadrat lebih dari sama dengan 1. Atau H kuadratnya itu lebih dari sama dengan 2K kuadrat per 2 ditambah 3K. Berikut adalah plot menggunakan program MATLAB yang kami dapatkan adalah sebagai berikut menurut solusi numeriknya. Kemudian penyelesaian soal nomor 2 ini dengan solusi analitik, kita misalkan UXT sama dengan YXGT, maka dengan aturan rantai kita akan memperoleh seperti berikut. Untuk UX-nya, UXX, UT, dan UTT. Dan perhatikan bahwa UX0 di sini tidak sama dengan 0, maka UXT juga tidak sama dengan 0. Sehingga YX tidak sama dengan 0 dan GT juga tidak sama dengan 0. Dari U0T sama dengan 0 dan GT tidak sama dengan 0, kita peroleh bahwa Y0GT sama dengan 0, sehingga Y0-nya 0 untuk persamaan 1. Dan untuk persamaan 2-nya kita ada UPT sama dengan 0, dan untuk GT tidak sama dengan 0 dapat diperoleh YPGT sama dengan 0, sehingga YP sama dengan 0. Substitusi hasil yang diperoleh dari aturan rantai ke persamaan soal UTT ditambah 2UT sama dengan UXX, nggak kita punya. Di sini YX, G double aksen T ditambah 2YX, G aksen T sama dengan YX double aksen X, GT. Menjadi kita pisahkan untuk fungsi T dan X-nya. Di sini ada G double aksen T ditambah 2G aksen T per 2. G double aksen T 2G aksen T per GT sama dengan Y double aksen X per YX. Persamaan tersebut akan selalu bernilai sama hanya jika kedua persamaan tersebut merupakan suatu konstanta bernilai min pi anggota R sehingga diperoleh persamaan berikut. Persamaan ini adalah sama dengan min lambda dan akan dijadikan persamaan 3. Dari persamaan 1, 2, dan 3 ini akan diperoleh sistem persamaan berikut, yaitu I, Y, aksen X sama dengan min lambda Y, X dengan Y0 sama dengan Y, Pi sama dengan 0. Dan persamaan II adalah G double aksen T ditambah 2 G aksen T sama dengan min lambda GT. Untuk penyelesaian persamaan 1, di mana persamaan 1 adalah sebagai berikut. Nah, diperoleh Y double aksen X sama dengan 0, sehingga Y aksen X adalah A dan YX sama dengan AX ditambah B, dengan AB adalah konstanta untuk persamaan 4-nya. Nah, karena Y0 sama dengan 0 dan persamaan 4 ini diperoleh B sama dengan 0, sehingga YX adalah AX. Dari Y, Pi sama dengan 0 dan persamaan 4 ini juga diperoleh A sama dengan 0, sehingga YX-nya sama dengan 0. Sebuah kontradiksi dengan pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa YX tidak sama dengan 0. Untuk kasus 2, dengan menggunakan persamaan karakteristik pada persamaan I diperoleh sebagai berikut. R kuadrat sama dengan min lambda, maka menjadi R sama dengan kurang plus minus akar dari min lambda dengan R anggota R. Sehingga YX sama dengan AE pangkat minus akar dari min lambda X ditambah BE pangkat akar dari min lambda X. Dari Y0 sama dengan Y, Pi sama dengan 0 diperoleh SPL homogen berikut. Di mana AE min akar dari min lambda 0 ditambah BE pangkat akar dari min lambda 0 sama dengan 0, A ditambah B sama dengan 0. Karena pangkatnya merupakan 0 dan E-nya ini menjadi pangkat 0 dan E pangkat 0 adalah 1. Sehingga A tambah B sama dengan 0. Di sini untuk apabila kita ganti 0-nya ini sama dengan pi sesuai Y0 sama dengan Y, pi sama dengan 0, maka kita taruh pi di sini adalah sama dengan 0. Nah, di sini kita punya AE min pi akar dari min lambda ditambah BE pi kali min lambda sama dengan 0. Kemudian kita punya matriks di sini. Dan di sini
dengan AD min BC, kita punya E pangkat Pi akar dari min lambda min E min Pi akar dari min lambda tidak sama dengan 0 karena lambda kurang dari 0. Maka SPL di atas memiliki solusi tunggal yaitu trivial A sama dengan B sama dengan 0. Akibatnya YX adalah 0. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan sebelumnya yang menyatakan YX tidak sama dengan 0. Kemudian untuk kasus 3, di mana lambda ada lebih dari 0, dengan menggunakan persamaan karakteristik pada persamaan 1, diperoleh R kuadrat sama dengan min lambda, yaitu R-nya adalah plus minus akar dari min lambda dengan R adalah anggota kompleks, sehingga YX sama dengan A cos akar lambda dikali X ditambah B sin akar lambda X dari Y0 sama dengan 0 menjadi A cos 0 ditambah B sin 0 sama dengan 0, kemudian A sama dengan 0, sehingga YX adalah B sin akar lambda dikali X. Untuk Y pi sama dengan 0, kita punya YX sama dengan B sin akar lambda X menjadi B sin akar lambda X itu sama dengan 0, karena Y pi-nya sama dengan 0. Kemudian di sini dimisalkan untuk B tidak sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Di sini maka persamaan B sin akar lambda pi sama dengan 0 dapat terpenuhi jika lambda n-nya sama dengan n kuadrat, di mana n-nya merupakan anggota dari n. Diperoleh YNX-nya sama dengan Bn sin akar lambda n dikali X sama dengan Bn sin X, di mana Bn-nya ini tidak sama dengan 0 dan n adalah anggota dari n. Nah, di sini kita gunakan n agar lebih umum. Kemudian untuk permisalan B sama dengan 1, kita dapatkan YNX sama dengan sin akar lambda nx sama dengan sin nx, sehingga kita peroleh YNX sama dengan sin nx dengan n anggota dari n, dan untuk solusi adalah untuk solusi persamaan I. Langkah penyelesaian persamaan 2, di mana persamaan 2 adalah sebagai berikut. Persamaan II, nah dengan menggunakan persamaan karakteristik pada persamaan II diperoleh R kuadrat ditambah 2R sama dengan min lambda, yaitu R kuadrat ditambah 2R ditambah lambda sama dengan 0, itu dengan memindahkan rumasnya ke sebelah kiri. Di sini kita dapatkan R kuadrat ditambah 2R ditambah lambda sama dengan 0, sehingga R-nya adalah min 1 plus minus akar dari 1 min lambda. Untuk N, anggota N, berlaku lambda N sama dengan N kuadrat, yaitu dengan lebih dari sama dengan 1. Maka R adalah anggota kompleks. Akibatnya, Gn T sama dengan T min T dikali AN cos T akar dari lambda N kurang 1 ditambah Bn sin T lambda N kurang 1, kemudian diperoleh sebagai berikut. Di mana lambda n-nya ini adalah n kuadrat. Kita ganti lambda n dengan n kuadrat. Kemudian kita substitusikan pada persamaan awal, di mana persamaan awalnya adalah UXT sama dengan YX GT. Kemudian kita dapat UXT-nya adalah sebagai berikut, yaitu E pangkat min T sigma n sama dengan sigma hingga n sama dengan 1. Di sini ada sin nx dikali a n cos t dikali akar dari n kuadrat min 1 ditambah bn sin t akar dari n kuadrat min 1. Kemudian kita turunkan terhadap t, sehingga kita punya di sini UTXT-nya adalah min UXT, di mana kita dapatkan adalah sebagai berikut, dan persamaan pertama ini kita bisa ubah dengan, bisa kita ganti dengan UXT, yaitu menjadi UTXT-nya adalah min UXT ditambah U min T sigma akar dari N kuadrat
kurang 1 sin nx min an sin t dikali akar dari n kuadrat min 1 ditambah bn cos t dikali akar n kuadrat min 1. Kemudian kita punya soalnya sebagai berikut dan kita punya tadi UXT-nya adalah sebagai berikut. Maka karena UX 0-nya adalah sin 3x ditambah 2 sin x, seperti ini. Dan kita punya untuk sigma an sin nx-nya adalah sin 3x plus 2 sin x. Maka kita misalkan ini adalah fx. Nah, fx-nya sama dengan sigma an sin nx seperti berikut. Karena fx adalah fungsi ganjil, maka akan diperoleh nilai an sebagai berikut. Di sini akan menggunakan deret Fourier, di mana an sama dengan 2 per L, integral sampai L, f x sin n px per L besar dx dengan L sama dengan pi. Di sini kita ambil L sama dengan pi agar menjadi sin nx seperti ini. Nah, karena fx adalah sin 3x ditambah 2 sin x, maka di sini batasnya akan menjadi 0 sampai dengan pi, kemudian fx-nya menjadi sin 3x ditambah 2 sin x. Kemudian kita kalikan sin 3x ke sin nx dan ditambah 2 sin x dikali sin x dan akan dipecah sebagai berikut dan menjadi persamaan 5. Persamaan 5 kemudian seperti ini dan menggunakan berdasarkan relasi ortogonal berlaku di mana integral 0 sampai a sin n px per a dikali sin m px per a dx sama dengan bernilai 0 apabila n tidak sama dengan m, bernilai a per 2 apabila n sama dengan m. Maka di sini akan untuk persamaan yang pertama, di mana di sini ada 3 dan di sini n ya. Nah, persamaannya akan menjadi integral 0 sampai pi sin 3x sin nx dx akan bernilai 0 apabila n tidak sama dengan 3 dan bernilai pi per 2 apabila n sama dengan 3. Nah, untuk persamaan yang berikutnya di sini, yang kedua, pertama adalah x saja dan di sini ada nx. Nah, persamaannya menjadi integral 0 sampai pi sin x sin nx dx dan bernilai 0 apabila n sama dengan tidak sama dengan 1 dan pi per 2 apabila n sama dengan 1. Kemudian diperoleh an sama dengan 2 per pi integral 0 sampai pi sin 3x sin nx dx ditambah 4 per pi integral 0 sampai pi sin x sin nx dx dan akan bernilai 0 apabila n-nya tidak sama dengan 3 dan n tidak sama dengan 1. Kemudian akan bernilai 1 apabila n-nya sama dengan 3 dan bernilai 2 apabila n-nya sama dengan 1. Karena soal kita punya UX0 sama dengan 3 sin 3x ditambah 2 sin x dan diturunkan maka terhadap t maka UTX 0 sama dengan 0 dan didapat UX x t sama dengan min UXT ditambah pangkat min t sigma n kuadrat min 1 sin nx dikali min an sin t dikali n kuadrat min 1 diakarkan ditambah bn cos t dikali akar n kuadrat min 1. Kemudian ini persamaan yang kita punya tadi ya. Kemudian sin tx0-nya akan menjadi min ux0 ditambah sigma n kuadrat min 1 akar ditambah sin dikali sin nx bn. Maka persamaan ini ya akan menjadi seperti ini, di mana sigma min an ditambah
akar dari n kuadrat min 1 Bn sin Nx sama dengan 0, sehingga kita dapatkan apabila kita samakan di sini, maka kita dapatkan untuk persamaan Bn-nya adalah An per n kuadrat min 1. Nah, kemudian di sini, karena ini yang kita punya tadi, UXC sama dengan E pangkat min T sigma E sin Nx An cos T dikali akar dari n kuadrat min 1 ditambah Bn sin T akar n kuadrat min 1. Kemudian dengan Bn-nya adalah ini, kita substitusikan Bn-nya. Di sini kita ganti Bn-nya. Kemudian kita keluarkan An-nya. Kedua An-nya kita keluarkan di depan. Nah, untuk A1 sama dengan 2, A3 sama dengan 1, dan N sama dengan 0, yang kita dapatkan tadi, maka kita dapatkan UXC adalah sebagai berikut. Dengan E pangkat min T dikali 2 sin X ditambah sin 3X dikali cos 2T akar 3 ditambah 1 per 2 akar 3 dikali sin 2T akar 3. Ini adalah penyelesaiannya. Kemudian berikut adalah plot solusi untuk analitiknya. Nah, ini adalah perbandingan kedua solusi dan presentasi errornya. Di sini ada numerik dan ini adalah analitiknya. Nah, menggunakan program MATLAB, kita dapatkan error adalah sebesar 0,0526 atau 5,26%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.